Di balik riuhnya dunia, tersimpan jalan sunyi yang ditempuh oleh para pencari. Jalan ini tak terlihat oleh mata biasa, tapi terasa dalam hati yang rindu akan kedamaian hakiki. Inilah jalan para sufi, para penempuh cinta, yang mengabdikan diri untuk mengenal Tuhan melalui keheningan zikir dan pengosongan diri dari dunia fana. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia mistik sufi, sebuah perjalanan spiritual yang syarat makna, penuh simbol, dan diliputi oleh keindahan cinta ilahi. Siapkah kamu membuka mata batin dan menyingkap tabir dari rahasia terdalam dunia tasawuf? Mari kita jelajahi. Sufisme adalah tradisi mistik dalam Islam yang menekankan pengembangan spiritual, pribadi, dan pengalaman cinta ilahi melalui komunikasi langsung dengan Tuhan. Ini adalah salah satu aspek Islam yang paling indah dan menakjubkan, dan telah menghasilkan sejumlah pemikir, cendekiawan, penyair, dan wali muslim yang paling berpengaruh. Untuk memahami Sufisme lebih baik, kita harus kembali ke akarnya. Kata Sufisme berasal dari kata Arab suf yang berarti wol, merujuk kepada pakaian wol kasar yang dikenakan oleh para petapa muslim awal yang menjalani kehidupan sederhana di padang pasir dan berfokus pada pengembangan spiritual mereka. Beberapa sumber mengatakan istilah ini pertama kali digunakan untuk menggambarkan pengikut seorang pria bernama Abu Yazid Al-Batut, seorang mistikus dan penyair karismatik yang dianggap eksentrik dan sesat oleh sebagian orang sezamannya karena pandangannya yang tidak konvensional tentang Islam. Meskipun demikian, ia dianggap sebagai salah satu pendiri Sufisme dan ide-idenya menginspirasi banyak muslim untuk mencari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui meditasi, musik, dan puisi. Sufisme menyebar ke seluruh dunia muslim pada abad ke-9 dan menjadi sangat populer di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika Utara. Agama ini juga memengaruhi agama lain seperti Kristen dan Yahudi. Seiring berjalannya waktu, berbagai tarekat atau persaudaraan sufi bermunculan, masing-masing dengan praktik dan ritualnya sendiri. Tetapi semuanya disatukan oleh tujuan bersama untuk mencapai pencerahan spiritual. Salah satu tarekat sufi yang paling awal dan paling berpengaruh adalah tarekat Chishti yang didirikan pada abad ke-12 oleh Syekh Sufi Persia Abdul Qadir Al-Jilani, yang mengajarkan metode meditasi yang disebut dzikrullah atau mengingat Tuhan yang melibatkan pengulangan mantra atau frasa yang berhubungan dengan Tuhan sambil berfokus pada pernapasan dan mempertahankan keadaan konsentrasi. Latihan ini bertujuan untuk menyucikan hati dan pikiran, menghilangkan hawa nafsu, dan merendahkan ego sehingga seseorang dapat merasakan hubungan langsung dengan yang ilahi. Syekh Abdul Qadir juga menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka. Ia menarik banyak pengikut dari berbagai etnis dan kelas sosial, termasuk beberapa non-muslim, dan membangun kehadiran yang kuat di kota-kota seperti Damaskus, Baghdad, dan Yerusalem. Ajaran-ajarannya dicatat dalam sebuah buku berjudul Al-Guno Al-A'asar yang menjadi teks dasar bagi tasawuf. Ia juga menunjuk beberapa murid dekatnya untuk memimpin masyarakat setempat setelah kematiannya dan membimbing mereka dalam mengikuti jalannya. Tarekat Sufi terkemuka lainnya adalah Tarekat Naqsbandi yang didirikan pada abad ke-14 oleh Sufi Asia Tengah, Baha al-Din Naqshband. Ia memperkenalkan pendekatan Sufisme yang lebih ketat dan berfokus ke dalam, yang menekankan disiplin diri, perilaku, moral, dan hubungan kuat dengan pembimbing spiritual atau syekh. Baha al-Din juga mengembangkan sistem tanda dan simbol untuk membantu pengikutnya mengingat dan mengamalkan ajaran mereka. Simbol-simbol ini didasarkan pada alfabet Arab dan memiliki makna tersembunyi yang mengungkapkan kebenaran lebih dalam tentang hakikat realitas dan tujuan hidup manusia. Ia juga mengajarkan konsep yang disebut hakikah atau kebenaran yang merujuk pada realitas tertinggi di luar dunia bentuk dan fenomena yang tampak. Menurutnya, hakikah dapat terwujud melalui suatu proses yang disebut balai, yaitu proses penyucian, pencerahan, dan transformasi jiwa. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga kemurnian dan kesucian tubuh, pikiran, dan hati dengan menghindari segala bentuk kontaminasi dan kerusakan. Ada banyak tarekat sufi lain yang berkembang selama periode ini. Masing-masing memiliki ciri dan kontribusinya yang khas. Misalnya, tarekat Rifai didirikan pada abad ke-13. Oleh hakikah dapat terwujud melalui suatu proses yang disebut balai, yaitu proses penyucian, pencerahan, dan transformasi jiwa.
Ia dikenal karena praktiknya yang penuh kegembiraan dan terkadang kontroversial yang melibatkan tarian, nyanyian, dan pelaksanaan ritual yang mengekspresikan kegembiraan dan semangat para pengikutnya. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan dan pengorbanan demi Tuhan dan kemanusiaan. Dan tarekatnya menjadi terkenal karena mukjizat penyembuhan dan aktivitas sosialnya. Tarekat Sufi terkenal lainnya adalah Tarekat Sodili yang didirikan oleh Sufi Maroko Abu al-Hasan al-Shadili pada abad ke-13. Ia terkenal karena pemahamannya yang mendalam tentang teologi Islam dan kemampuannya menyelaraskan Sufisme dengan arus utama Islam. Ia juga mengembangkan sistem etika dan perilaku bagi para pengikutnya yang menggabungkan pengembangan spiritual dengan tanggung jawab sosial. Ordo ini menjadi berpengaruh di Afrika Utara dan semenanjung Iberia, serta menghasilkan banyak cendekiawan, orang suci, dan reformis. Tarekat-tarekat Sufi ini tidak saja membentuk arah mistisisme Islam, tetapi juga memberi dampak yang mendalam pada budaya dan peradaban Islam. Mereka menginspirasi banyak karya seni musik dan sastra yang merayakan keindahan puisi dan pengabdian spiritualitas Islam. Mereka juga berkontribusi terhadap penyebaran Islam di wilayah yang tidak berbahasa Arab dan memfasilitasi pertukaran budaya antara berbagai komunitas Muslim. Namun, mereka juga menghadapi pertentangan dan penganiayaan dari otoritas agama dan penguasa sekuler yang menganggap mereka sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial atau stabilitas politik. Namun terlepas dari tantangan-tantangan ini, Sufisme tetap bertahan dan terus berkembang di banyak bagian dunia Muslim saat ini. Salah satu cara Sufisme berkontribusi pada budaya Islam adalah melalui penekanannya pada musik dan puisi. Banyak guru Sufi juga merupakan musisi dan penyair ulung yang menggunakan bakat mereka untuk mengekspresikan pengalaman dan ajaran spiritual mereka. Misalnya, Sufi Persia yang bernama Rumi, yang hidup pada abad ke-13, adalah seorang penyair produktif yang sairnya mengungkapkan tema cinta, kerinduan, dan persatuan dengan yang ilahi. Puisi-puisinya dikumpulkan dalam sebuah karya yang disebut Masnavi dan menjadi salah satu teks terpenting sastra Persia. Musisi Sufi terkenal lainnya adalah penyanyi dan penyair buta Maroko Ahmed Asaka yang hidup pada abad ke-16. Ia dikenal karena suaranya yang penuh perasaan dan keterampilan improvisasi, dan lagu-lagunya memadukan unsur mistisisme Sufi dengan musik rakyat tradisional Maroko. Ia bepergian ke seluruh Afrika Utara dan Timur Tengah untuk tampil di hadapan rakyat biasa dan bangsawan. Genre musik Sufi lainnya adalah kasidah, yang merupakan bentuk lagu pujian yang didedikasikan untuk Nabi Muhammad. Kasidah biasanya dipentaskan pada acara-acara khusus seperti Ramadan atau Idul Fitri dan seringkali menyertakan unsur-unsur cerita, ajakan dan tanggapan serta tepuk tangan berirama. Salah satu penyanyi kasidah paling terkenal adalah Syekh Mohammed Al-Gadawi dari Aljazair, yang dianggap sebagai master bentuk seni ini. Ia telah merekam sejumlah album kasidah tradisional dan kontemporer yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Selain musik, tasawuf juga memengaruhi bentuk seni lain seperti arsitektur dan lukisan. Banyak tarekat Sufi membangun biara atau khankah mereka sendiri, tempat mereka berkumpul untuk berdoa, belajar, dan bermeditasi. Bangunan-bangunan ini seringkali menampilkan gaya arsitektur khas yang mencerminkan identitas dan keyakinan kelompok tersebut. Misalnya, Halanderia di Damaskus, Suriah merupakan contoh biara Sufi yang terawat baik milik tarekat Chisti. Di dalamnya terdapat masjid, perpustakaan, ruang kelas, dan rumah perawatan, serta memamerkan unsur kaligrafi, geometri, dan simbolisme Islam. Demikian pula makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad, Irak, merupakan bangunan monumental yang menggabungkan unsur-unsur arsitektur Islam Persia dan Ottoman dan menarik banyak peziarah dan wisatawan setiap tahun. Sufisme juga mengilhami suatu bentuk lukisan Islam yang menggambarkan adegan-adegan dari kehidupan para nabi, wali, atau syuhada, atau menggambarkan konsep mistik seperti cahaya, kegelapan, atau cinta. Lukisan-lukisan ini biasanya dibuat di atas kertas atau panel kayu, menggunakan pigmen alami, dan mengikuti aturan ketat yang melarang penggambaran figur manusia atau apapun yang dapat dianggap penyembahan berhala. Salah satu pusat bentuk seni ini adalah Herat, Afghanistan, yang merupakan kota besar di jalur sutra dan pusat perdagangan, budaya,
dan beasiswa. Banyak guru sufi yang juga merupakan pelindung seni, dan mereka memesan karya seni lukis kaligrafi dan puisi untuk mempromosikan ajaran mereka dan meningkatkan suasana spiritual biara mereka. Kesimpulannya, tasawuf adalah tradisi yang kaya dan beraneka ragam yang telah membentuk banyak aspek pemikiran budaya dan masyarakat Islam. Buku ini menawarkan perspektif unik tentang cara menjalani kehidupan yang bermakna, dengan menekankan pentingnya mencari kebijaksanaan, mengamalkan kebajikan, mengatasi kesulitan, dan mencintai semua orang. Sufisme mengajarkan kita bahwa spiritualitas bukan hanya tentang ritual atau aturan, tetapi juga tentang emosi, pengalaman, dan transformasi yang terjadi di kedalaman hati dan pikiran kita. Ia juga menunjukkan kepada kita bahwa Islam bukan hanya agama bagi orang Arab atau Muslim, tetapi pesan universal bagi seluruh umat manusia yang melampaui batas-batas budaya dan periode sejarah. Apakah kita Muslim atau bukan? Kita dapat belajar dari Sufisme dan menghargai kontribusinya terhadap peradaban manusia. Ini telah menjadi tuan rumah Anda. Terima kasih telah mendengarkan dan bergabung dengan saya dalam perjalanan menelusuri kekayaan tradisi Sufi. Tempat benang-benang sejarah, keimanan dan pengalaman manusia bersatu padu, menciptakan warisan indah dan abadi. Saya harap Anda menemukan episode ini bermanfaat, dan saya mengundang Anda untuk terus menjelajahi video kami lainnya untuk mendapatkan cerita yang lebih menarik. Jika Anda menikmati episode ini, jangan lupa menekan tombol suka dan bagikan dengan teman-teman Anda, dan tinggalkan komentar di bawah. Masukan Anda sangat berarti bagi kami, dan menginspirasi kami untuk terus menghidupkan kisah-kisah ini. Tetaplah ingin tahu, teruslah bertanya. Sampai jumpa di lain waktu. Dan jangan pernah berhenti menjelajahi keajaiban dunia kita. Dan sebelum Anda pergi, kami punya permintaan lain. Sampaikan pendapat Anda tentang acara ini di kolom komentar di bawah. Sekian acara kita hari ini.